Ta'ala, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kelak Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, kajian kita pada malam hari ini mengambil tema transaksi haram sehari-hari. Transaksi haram yang dilakukan oleh masyarakat, transaksi haram yang terjadi di sekitar kita. Sebagai seorang mukmin, kita meyakini bahwasanya hidup itu bukan cuma sekali. Setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan berikutnya yang disebut dengan kehidupan akhirat. Dan akhirat itu memiliki perbedaan dengan kehidupan dunia, karena akhirat itu kekal dan bahkan dikatakan kehidupan yang hakiki. Kenapa disebut dengan kehidupan hakiki? Karena di akhirat itu sudah tidak ada lagi kematian. Manusia hidup terus. Cuma kemungkinannya ada 3 macam. Dari awal sampai akhir dia bahagia. Dari awal sampai akhir dia sengsara. Dan ada yang diawali dengan kesengsaraan, diakhiri dengan kebahagiaan. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban atas segala nikmat yang telah diberikan. Di antaranya adalah harta. Maka orang yang selamat di akhirat nanti terkait dengan hartanya adalah yang bisa memastikan harta yang didapatkan dan ditransaksikan dengan cara yang halal. Sebaliknya, orang yang celaka di akhirat terkait dengan hartanya adalah yang pendapatannya dan transaksinya dilakukan dengan haram. Inilah alasan utama kenapa kita perlu tahu masalah halal haram harta kita dan transaksi kita. Jangan sampai Bapak dan Ibu menjadi orang yang menyepelekan harta haram. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyinggung orang Yahudi dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kelima, Allah berkata, "Masalul ladina hummilu taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfar." Perumpamaan orang yang diberikan kepada mereka Taurat dan tidak diberikan Taurat seperti keledai yang membawa beban berat. Keledai itu apa sih? Kata para ulama, keledai itu adalah simbol kebodohan. Bodohnya dari mana? Keledai itu cuma tahu di punggungnya ada beban, tapi tidak mencoba mencari tahu bebannya apa. Mau bebannya itu batu bata, emas atau kotoran, nggak peduli. Yang penting di punggungnya ada beban. Itulah permisalan orang-orang yang menyepelekan ajaran agama. Dia tahu sebenarnya agama melarang, tapi menyepelekan. Seperti orang Yahudi, punya ilmu tapi tidak diamalkan. Jangan juga seperti orang-orang yang menghindari tahu informasi agama, menghindari informasi halal haram, karena kalau nanti tahu malah jadi beban pikiran. Saya dulu menduga orang Islam kok nggak mau ngaji itu sebabnya cuma 2. Yang pertama nggak dapat hidayah, yang kedua karena males. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surah Al-Mudaththir, "Fama lahum anitadhkirati mu'ridin ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswar." Maka apa yang menyebabkan mereka berpaling dari peringatan? Seperti keledai yang berlari kencang karena dikejar singa. Ternyata ada sebab yang ketiga, orang Islam kok nggak mau ngaji. Karena kalau nanti ngaji, nanti tahu malah jadi beban pikiran. Daripada
jadi beban pikiran daripada tahu, mending nggak usah ngaji, gitu ya. Maka ini juga sebuah sikap dan pemikiran yang nyeleneh, sehingga jadilah mukmin yang siap menerima perintah dan larangan dari Allah, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah memberikan beban dalam agama ini. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kepada Muhammad supaya engkau susah. Berarti makna kebalikannya apa? Al-Qur'an itu, Islam itu didatangkan untuk memberikan kebahagiaan, biar manusia mendapatkan keringanan. Sehingga persepsi atau pola pikir ngaji itu malah menambah beban, menjadi pikiran, justru pemikiran yang salah. Nah, kembali kepada bahasan kita, transaksi haram sehari-hari. Bicara tentang transaksi dan harta, transaksi itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan harta. Berarti kalau transaksinya haram, hasilnya hartanya haram. Demikian juga sebaliknya, kalau transaksinya halal, maka hartanya halal. Para ulama membagi harta haram itu menjadi dua macam. Yang pertama, harta haram karena zatnya. Yang kedua, harta haram karena cara mendapatkannya. Kita bahas satu persatu. Harta dikatakan haram karena bermasalah dari segi zatnya. Yang bermasalah adalah zatnya, dan variabelnya ada 3 macam. Yang pertama konsumsi, yang kedua jual beli, yang ketiga manfaat. Kalau ada harta atau benda, salah satu 3 variabel ini atau bahkan lebih tidak boleh, berarti harta itu haram karena zatnya. Entah karena tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh diperjualbelikan, atau tidak boleh dimanfaatkan. Misalnya, ada benda bermasalah dengan variabel pertama, dikonsumsi nggak boleh, hanya boleh diperjualbelikan, hanya boleh dimanfaatkan. Contohnya apa, Pak? Sangat banyak. Misalnya saya ambil contoh bensin. Bapak-bapak minum bensin boleh nggak? Nah, enggak. Kenapa, Pak? Bahaya, bisa bikin mati. Tapi diperjualbelikan boleh nggak? Boleh. Dimanfaatkan? Boleh. Mic ini saya makan boleh nggak? Jangan, gitu ya. Diperjualbelikan? Boleh. Dimanfaatkan? Boleh. Yang kedua, ada harta atau benda bermasalah dengan 2 variabel. Dikonsumsi nggak boleh, diperjualbelikan nggak boleh, tapi uniknya boleh dimanfaatkan. Misalnya apa? Bangkai binatang yang berada di tanah. Dimakan nggak boleh, diperjualbelikan nggak boleh. Cuma boleh apa? Dimanfaatkan. Manfaatnya bangkai itu apa? Bisa untuk menjadi pupuk, biar tanahnya menjadi subur dan sebagainya. Atau seperti kasus di zaman Nabi, Nabi itu pernah safar, kemudian melewati daerah Hijr. Salah seorang sahabat turun dari ontanya mencari air di tempat itu. Ketemu, kemudian diwadahi. Kemudian dia mendatangi Nabi, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, boleh nggak saya minum air ini?" Nabi kemudian menjawab, tempat ini tuh sebenarnya ada yang menguasai. Ada suku Hijr yang menguasai tempat ini. Sehingga kalau kamu mau minum air mereka, izin dulu kepada mereka. Tapi karena suku Hijrnya semua sedang pergi berburu, tidak ada yang tertinggal, kamu tidak bisa minta izin,
Artinya Nabi mengharamkan diminum, diperjualbelikan nggak boleh, tapi Nabi kemudian mengatakan berikan saja air minummu itu kepada untamu. Kenapa kok binatang boleh minum atau makan yang haram? Karena binatang itu ghairu akil, ghairu mukallaf, tidak berakal dan tidak kena beban syariat. Mau melakukan kebaikan nggak dapat pahala, melakukan kesalahan yang nggak ditulis dosa. Makanya ketika ada kasus yang terjadi di rumah tangga, ibu habis goreng ikan, kemudian ikannya dicolong dan dimakan oleh kucing. Biasanya sikap-sikap ibu itu gimana? Sama kucingnya gimana? Marah gitu ya, marah. Pertanyaan saya, marahnya ibu kepada kucing itu bener nggak? Nah, sekarang baru sadar kan? Ternyata nggak bener. Kenapa? Ibu berakal, kucing tidak berakal. Ibu dapat beban syariat, kucing tidak dapat beban syariat. Kucing kalau nyolong dosa nggak? Enggak. Berarti kalau marah kepada kucing yang nyolong, yang salah siapa? Orangnya. Paham ya? Terkecuali kalau kucingnya dilatih tetangga kita untuk nyolong. Berarti marahnya kepada siapa? Tetangga. Selevel. Kita berakal, dia berakal. Kucingnya nggak salah. Paham ya? Makanya Nabi kenapa memperbolehkan diminumkan air dengan tidak berizin alias haram? Karena binatang itu ghairu mukallaf, tidak dapat beban syariat. Yang ketiga, ada benda atau harta yang bermasalah dari segi tidak boleh diperjualbelikan. Dikonsumsi boleh, dimanfaatkan boleh. Misalnya apa? Darah manusia. Darah dikonsumsi itu maksudnya ditransfusikan, didonorkan. Boleh enggak? Boleh. Ada manfaat dari kegiatan seperti itu enggak? Ada. Yang enggak boleh apanya? Diperjualbelikan. Kenapa? Karena dalam madhab Syafi'i dan kebanyakan ulama mengkategorikan darah itu najis, dan najis itu tidak boleh diperjualbelikan. Maka PMI itu nggak boleh jual beli darah. Kalau PMI menuntut dana atau iuran bukan dari darahnya, tapi dari beban-beban yang lain. Misalnya untuk menggaji pegawainya, menyewa alat transfusi darahnya, mengganti kantong darahnya, mengganti konsumsinya. Biasanya kalau kita habis donor kan ada snack. Nah, snack itu nggak gratis, kita disuruh ganti. Kalau biayanya seperti itu boleh, tapi kalau menjual darahnya tidak boleh. Kenapa? Najis. Contoh yang lain, ASI. ASI itu dikonsumsi bayi boleh, dimanfaatkan untuk bayi ya. Yang nggak boleh apa? Diperjualbelikan. ASI itu dalam dunia fikih unik. Kalau dikeluarin dari seorang perempuan, diwadahi, kemudian dijual per wadah, itu nggak boleh. Bolehnya kalau kita mengupah orang yang menyusui anak kita. Sehingga secara sederhananya, kalau dijual kemasan nggak boleh. Tapi kalau membayar pabriknya boleh. Paham ya? Objeknya sama ASI, tapi kalau dijual kemasan nggak boleh, tapi kalau langsung dari pabriknya boleh diupah. Paham ya? Dan yang terakhir, benda atau harta yang paling bermasalah. Dikonsumsi nggak boleh, diperjualbelikan nggak boleh, dimanfaatkan nggak boleh. Contohnya apa? Berhala atau patung. Dimakan nggak boleh. Diperjualbelikan khawatirnya menjadi wasilah
bagi orang kafir untuk berbuat syirik. Dimanfaatkan juga nggak ada. Apalagi terkait dengan sabda Nabi, malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada 3 benda. Yang pertama berhala atau patung, yang kedua gambar atau lukisan atau foto makhluk hidup, dan yang ketiga anjing. Sehingga hal ini perlu kita perhatikan, karena patung kata para ulama bentuknya mutlak apapun, yang penting ada indikasi patung. Patung itu bisa dalam bentuk asbab kita, patung itu bisa dalam bentuk vas kita, karena ada vas kan yang menggabungkan botol sambil ditempelin ada orangnya. Nah itu termasuk patung atau berhala. Bahkan yang perlu diwaspadai, kalau ada rumah yang punya boneka padahal sudah tidak ada lagi anak kecil di rumah itu, sebagian besar ulama modern mengkategorikan boneka yang dimiliki oleh orang dewasa tidak dipergunakan oleh anak kecil, termasuk patung atau berhala. Salah satu kebiasaan yang salah kaprah di akhir-akhir ini adalah memberikan hadiah kepada orang yang lulus atau wisuda dengan buket. Kalau buketnya nggak masalah, bonekanya itu yang jadi masalah. Kalau yang lulus adalah anak TK nggak apa-apa, tapi kalau yang lulus anak SMA, anak kuliah dikasih boneka, itu kategorinya nanti adalah patung atau berhala. Paham ya? Hati-hati, jangan cuma ngikutin tren, tapi ternyata di dalam Islam ada larangannya. Taib. Jadi itulah harta haram dari segi zat. Yang kedua, harta haram karena segi cara mendapatkannya salah. Bisa jadi zatnya halal, misalnya uang, bahan makanan, properti, itu dari segi zat halal. Tapi karena cara mendapatkannya tidak benar, akhirnya hartanya atau bendanya dikategorikan haram. Dan para ulama membagi menjadi 2. Ada cara mendapatkan yang disebut dengan tarodin, saling ridho. Dan ada cara mendapatkan yang disebut dengan goiru tarodin, tidak saling ridho. Saling ridho itu maksudnya apa? Kedua belah pihak sepakat ridho untuk transaksi. Misalnya uang hasil judi, meskipun bandarnya ridho, pemainnya ridho, keridhoan mereka berdua tidak menyebabkan Allah ridho terhadap transaksinya. Judi tetap haram. Jual beli narkoba, jual beli khamr, meskipun pembeli ridho, penjual ridho, Allah tidak ridho. Kenapa? Transaksinya barang yang dilarang di dalam Islam karena membahayakan. Itu contoh yang tarodin. Kalau contoh goiru tarodin itu misalnya karena transaksinya tidak saling ridho. Kenapa? Satu orang sebagai pelaku dan orang yang lain adalah korbannya. Contoh misalnya mendapatkan uang dengan aktivitas kriminal, merampok, begal dan sebagainya, itu goiru tarodin, tidak saling ridho. Yang ridho cuma pelakunya, korbannya tidak ridho. Dan hukum barangnya tetap milik korbannya. Jangan dikira karena sudah dicuri, mencurinya sudah lama, maka menjadi halal bagi pencurinya. Gitu ya. Duit 300 triliun itu kalau dicolong, meskipun orang mungkin sudah lupa karena kasusnya bertahun-tahun, apakah kemudian jadi halal? Ya tetap haram. Ya.
tetap menjadi halal bagi pemilik aslinya. Saya tadi buka medsos, kasus PT Timah yang merugikan negara 300 triliun itu konon cuma diganjar 3 tahun, denda Rp5.000. Ini kalau nggak ngamuk rasanya nggak enak, Pak. Negeri ini ada-ada aja gitu ya. Dari segi hukum bobrok semua, dari segi aparat bobrok semua, apalagi pemimpinnya gitu ya. Waliyadzubillah, itu mau dibawa kemana negara ini gitu ya. Karena Allah ketika sudah benci kepada suatu kaum itu memang beruntun rontokannya, atau bisa jadi mau diperbaiki tapi yang jelek-jelek dihabisin dulu gitu ya. Moga-moga yang kedua, jangan sampai yang pertama gitu ya. Malu gitu ya. Saya jujur saja dari kecil tuh nggak bangga jadi orang Indonesia. Kenapa? Dari kecil saya ngelihat pejabat kita nggak ada yang beres gitu ya. Yang membuat kita bangga kepada negara itu apa? Kalau negara kita beres, meskipun miskin, yang penting orangnya baik, pasti bangga. Di Korea, kalau ada upacara hari ulang tahun negara, itu nggak semeriah Indonesia, Pak. Yang paling-paling kumpul di pinggir jalan, kemudian ada jet yang lewat, ya sekitar cuma 20 menit, habis itu bubar. Tapi kenapa orang Korea bangga dengan negaranya? Karena pejabat yang bobrok sedikit gitu loh. Orang Korea bangga dengan negaranya karena hal-hal yang rusak bisa diminimalisir. Tapi meskipun negara kita indah, kalau pejabatnya bobrok, saya pribadi dari kecil tuh nggak bangga. Saya akan bangga kalau suatu saat pejabatnya baik, para koruptor diberikan hukuman. Ya lah, kalau 1/4 dinar saja potong telapak tangan, triliun ya harusnya dipotong, dicincang gitu ya. Yang dipotong bukan cuma sini gitu ya. Kalau udah seperti itu nanti saya bangga kepada Indonesia. Tapi kalau belum ada pejabat-pejabat yang patut dibanggakan, mohon maaf, tidak bangga saya. Saya cukup bangga dengan agama saya saja gitu ya. Toh nanti di akhirat tidak akan ditanya, kamu cinta negaramu enggak? Gitu. Enggak ditanya. Pertanyaannya ya cinta kepada agamamu tidak. Buktinya apa? Nah itu yang perlu kita persiapkan. Baik, kembali lagi. Jadi bicara harta haram yang kedua dari segi cara mendapatkan salah. Biasanya terjadi dalam transaksi apa? Kebanyakan terjadi dalam transaksi riba dan transaksi gharar. Gharar itu apa? Ketidakjelasan objek akad. Apakah uangnya nggak jelas atau barangnya nggak jelas? Kita ambil contoh dari segi riba dulu yang terjadi di masyarakat. Yang pertama merupakan riba kalau ada orang yang memanfaatkan barang gadai. Karena riba itu memahaminya cukup dengan 4 kata yang disampaikan oleh Fudhalah bin Ubaid, yang kemudian dijadikan kaidah para ulama mendefinisikan riba. Riba itu cuma 4 kata. Kullu qardin jarra naf'an. Setiap pinjaman yang menarik manfaat. Karena sifatnya dipaksa, maka kata yang digunakan menarik manfaat. Harusnya manfaat itu natural, tapi karena dipaksa, gaya bahasanya adalah menarik. Setiap pinjaman menarik manfaat. Ada orang berhutang dengan metode gadai. Barangnya kemudian diserahkan kepada kita sebagai jaminan. Kalau Bapak sudah serahkan uang yang dia butuhkan, katakanlah 10 juta, jaminannya motor.
maka Bapak tidak boleh menggunakan motor itu. Kenapa? Kembali kepada definisi riba. Setiap pinjaman yang menarik manfaat. Dia sedang berutang kepada kita, kemudian kita manfaatkan barang yang dijaminkan kepada kita. Itu riba. Terkecuali kalau dari awal dia yang ngomong memperbolehkan motornya itu dipakai. Yang penting bensinnya full, olinya diganti gitu ya. Padahal ketika dititipin bensinnya kosong. Nggak pernah ganti oli gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau dia ngomong dari depan. Nggak boleh yang ngomong adalah Bapak. Yang kedua, riba contohnya menggabungkan antara utang dan jual beli. Misalnya ada petani mau tanam, nggak punya modal. Untuk tanam dia butuh modal 20 juta. Kemudian utang kepada orang kaya. Kemudian dikasih 20 juta, tapi orang kayanya sambil ngomong, nanti kalau kamu panen, panennya harus dijual ke saya. Kalau sampai ketahuan kamu jual kepada yang lain, maka hari itu juga kamu harus lunasi utang 20 jutamu ini. Maka si petani tersandera. Si kaya mengambil manfaat dalam momen dia berhutang kepadanya. Paham ya? Itu riba. Kullu qardin jarun naf'an. Setiap pinjaman yang menarik manfaat. Yang ketiga, kasus yang paling banyak terjadi di masyarakat kita. Arisan. Itu riba. Kalau ada peraturan yang dapat arisan, ketempatan, dan nyugoi. Arisan itu akadnya utang. Gimana bisa uang 50.000 kita dapat 500.000? 450-nya dari mana? Dipinjemin peserta yang lain. Berarti kita diutangin. Arisan itu akadnya utang. Sehingga kalau ada peraturan yang dapat arisan, ketempatan, dan nyugoi, uang arisannya akhirnya terpotong atau bahkan habis gara-gara ketempatan dan nyugoi, itu riba. Kalau nggak pengen riba gimana? Siapapun yang dapat arisan dapatnya utuh. Kalau memang konsekuensinya butuh konsumsi, iuran bersama. Katakanlah setiap konsumsi itu butuh 5.000. Maka 40 peserta arisan masing-masing setor 5.000. Sehingga tidak membebani siapapun yang dapat arisan. Paling-paling cuma menyediakan tempat, tapi nggak keluar duit karena konsumsinya ditanggung bersama. Nah, itu yang benar. Kalau praktek di masyarakat gimana? Nah, itu riba. Yang terjadi minimal impas. Dapat arisan 5.000-an peserta 40, berarti arisannya dapat berapa? 200.000. Ngasih konsumsi per kardus 5.000. Berarti minimal, Bu, impas. Tapi kenyataannya lebih banyak tomboknya. Biasanya yang arisan siapa kalau tombok itu? Ibu-ibu. Kenapa? Pesertanya 40, tapi yang nanti datang 60. Ada peserta bayangan. Siapa? Anak-anaknya. Kejem gitu ya. Bu, kalau ikut arisan 1, bayar konsumsinya 1, berarti ketika datang meskipun bawa anak, ya snacknya 1. Jangan memanfaatkan keberadaan anak untuk dapat snack 3. Tombok. Paham ya? Makanya di masyarakat kita harusnya dapat utang itu seneng. Bapak kalau dapat utang seneng nggak? Seneng dapat duit. Tapi prakteknya sedih, susah gitu ya. Bahkan ada yang sampai harus berhutang.
wong dapat arisan utang. Kenapa? Karena nanti ketika ketempatan tombok ada peserta bayangan, gitu ya. Sehingga saya itu lebih kagum kepada tradisinya orang Jerman. Orang Jerman tuh kalau mau bertamu ngomong dulu, besok aku mau datang ke rumahmu jam 9. Yang datang jumlahnya 5 orang. Itu tradisi orang Jerman. Sehingga ketika kedatangan tamu siap. Nggak kayak kita yang masih punya kebiasaan datang menjadi tamu dak-dakan. Tiba-tiba alasannya surprise. Surprise bagi bapak dan ibu, tapi musibah bagi yang punya rumah. Paham ya? Musibahnya terlihat dari mana? Karena saya pernah mendapatkan kasus, saya sedang menerima tamu. Belum selesai ngobrol dengan tamu saya, datang tamu bayang baru, nggak ngomong. Akhirnya tamu saya yang pertama pekewuh, pulang. Berarti kan mengganggu privasi saya dan urusan saya dengan tamu yang pertama. Yang kedua bahkan terjadi karena saya tidak siap dengan kedatangan tamu, datangnya tiba-tiba tanpa kabar. Seringkali ketika sudah nerima dia, saya izin dulu ke warung, beli suguhan. Tamu kok ditinggal? Ya karena salah tamunya sendiri, nggak ngomong-ngomong kalau mau datang. Kalau dia ngomong dulu, suguhannya sudah siap. Paham ya? Jadi hilangkan kebiasaan surprise gitu ya. Surprise bagi bapak dan ibu, musibah bagi yang punya rumah. Paham ya? Gitu ya. Ya, gitu ya. Loh mas, datang kok nggak ngomong-ngomong. Itu kalimat yang bukan menunjukkan dia bahagia. Wah nyusahin aja sebenarnya ngomongnya gitu. Cuma kalimatnya diperhalus. Kok datang nggak ngomong-ngomong gitu ya. Itu dalam hatinya kalau bisa terdengar kata hatinya, wah lagi repot datang. Atau mungkin karena terlalu sering kue meneh gitu ya. Baik gitu ya. Jadi hilangkan kebiasaan-kebiasaan yang menurut kita baik tapi ternyata setelah ditelusuri lebih dalam salah. Kemudian riba selanjutnya apa? Dalam masalah tukar menukar uang. Saya punya 50.000, saya ingin dapat uang pecah. Kemudian saya mendatangi seorang bapak, Pak punya uang pecah enggak? Dibukalah dompetnya dan ternyata ada uang pecah 10 ribuan 4. Biasa terjadi di masyarakat kita, enggak apa-apa, 50.000 ditukar dengan 4 dulu, yang satunya besok. Bener enggak? Enggak benar. Kenapa? Itu riba. Karena uang itu ketika ditukarkan harus yadan biadin, tunai. Kalau cuma punya 4 gimana? Padahal saya butuh. Bapak tidak jadi tukar, tapi langsung rubah lafalnya menjadi ya udah, yang 4 ini saya utang dulu. Justru kalau kemudian dirubah jadi utang, Bapak selamat. Bukan kegiatan yang diharamkan. Tapi kalau bapak sambil menyerahkan 50.000 kepada dia menyerahkan 10 ribuan 4 kepada bapak, itu riba. Kenapa? Tidak tunai. Paham ya? Dan itu terjadi di masyarakat. Apalagi di warung, terlebih di pasar. Pagi-pagi baru buka lapak, ada orang yang beli duitnya 100 ribuan. Pasti kelabakan. Ya, dia mencari uang pecah dari temennya, seringkali tidak genap. Udah deh nggak apa-apa, yang penting untuk ngasih kembalian dulu kepada pembeliku. Itu ternyata salah. Kalau memang yang kita butuhkan beberapa lembar, teman kita punya, mending diutang saja, kita tidak jadi tukar. Kemudian contoh berikutnya singkat saja terkait dengan gharar. Gharar itu tidak jelas objek akad, entah uang atau barang. Misalnya jual beli janin sapi, habalul habalah, itu nggak boleh. Kenapa?
tidak boleh beli janin sapi karena tidak ada kepastian apakah anak sapi ini bakal normal atau cacat, bakal hidup atau mati. Sudah terlanjur diberikan uangnya ternyata keguguran. Yang rugi siapa? Bapak. Jual beli hasil panen di sawah tapi tidak menyebutkan berapa beratnya, berapa kilonya. Hasil panen bapak di sawah ini saya beli semua, kemudian dibayar. Tidak boleh. Kenapa? Karena ada gor, ada tidak kejelasan. Karena bisa saja sehari sebelum dipanen turun hujan lebat, banjir, sawahnya terendam air semua, padinya kualitasnya rusak, maka tidak seperti yang diharapkan oleh yang beli. Uang sudah diserahkan tapi padinya kualitasnya jelek banget. Dan contoh yang berikutnya, dilarang menjual barang kalau barang itu belum bapak terima. Misalnya saya beli 100 sak semen merek Gresik ke toko besi, kemudian saya bayar, saya minta dikirim besok. Ketika saya pulang ketemu teman saya jual per saknya 60.000, saya untung 3.000. Kemudian saya minta toko besinya ngirim ke alamat yang baru, bukan ke rumah saya tapi ke teman saya. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena bisa jadi toko besinya nakal, tahu kalau tidak dikirimkan ke saya, ke rumah teman saya, kemudian akhirnya dikirim semen yang harganya di bawah semen Gresik. Misalnya semen Gresik kan 57.000, diganti semen Holcim yang cuma 53.000. Barang yang dikirim tidak seperti saya ketika bertemu dengan penjual di toko besi. Nah itu goronya. Khawatirnya tidak seperti yang saya pesan tapi sudah diterima oleh pembeli yang baru. Nah itu goro. Tape sampai sini dulu ya. Moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.